Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Keesokan harinya, "Mam, aku gugup," ucap Hani. Marilyn memegang tangan Hani yang dingin dan menenangkannya. "Tenanglah sayang, nanti Blue akan memegang tanganmu dan kau akan tenang setelah melihatnya," jawab Marilyn. Hani mengangguk dan tersenyum. "Nenek dan kakek sudah ada di luar?" tanya Hani. "Iya, mereka sudah ada di taman," jawab Marilyn. Pernikahan mereka akan diadakan di resort milik keluarga Kingsford yang tak lain adalah keluarga Jared Kingsford, suami Thea Robert. Acara pernikahan pun dimulai. Blue akhirnya bisa melihat wanita pujaan hatinya itu setelah 2 hari tak melihatnya. "Kau terlalu cantik seperti biasanya," ucap Blue berbisik dan meniup pelan telinga Hani. Hani tersenyum dan merasa geli dengan apa yang dilakukan oleh Blue itu. "Kau juga sangat tampan," jawab Hani. Lalu mereka pun melangsungkan pernikahannya dengan lancar dan kedua keluarga sama-sama merasa sangat bahagia. Blue hanya beramah tamah sebentar saja dengan tamu, tak lebih dari 2 jam saja dia berada di dalam pesta pernikahannya karena setelah itu Blue langsung membawa Hani pulang ke mansionnya. Blue sudah bilang kepada keluarganya bahwa setelah pernikahan Blue akan langsung membawa Hani ke mansion dan tak menginap di resort. Dan Blue juga berpesan bahwa tak ada yang boleh masuk ke mansion selama Blue dan Hani ada di sana. "Dia sudah kabur?" tanya Sarah, kakak Bryce. "Iya, Ibu Hani memingitnya selama 2 hari dan dia sudah sangat merindukannya," jawab Bryce Robert. "Ya Tuhan, baru 2 hari saja sudah begitu. Bagaimana aku yang berpisah selama setahun dari Alex?" ucap Sarah. Alex yang ada di belakangnya mencium pipi sang istri. "Karena kita sangat luar biasa sayang," kata Alex. Bryce hanya tersenyum melihat kemesraan sang kakak yang tak pernah lekang oleh waktu. "Blue, apakah tak masalah jika kita pergi terlebih dulu?" tanya Hani. "Tidak, kita sudah cukup lama di sana, Hani," jawab Blue. "Oh iya Blue, kemarin aku bertemu dengan Hannah dan Quentin ketika pergi ke butik," ucap Hani. Ucap Blue singkat dan tak terlalu menanggapi apapun. "Apa kalian bermasalah? Karena mereka terlihat tak terlalu ramah padaku. Apakah mereka tak menyukaiku?" tanya Hani. "Kami tak terlalu dekat, jadi itu hal yang wajar, baby," jawab Blue yang seolah enggan membahas hal ini. "Begitukah?" Dan mereka sedikit berdebat karena Hannah marah pada Quentin, kata Hani lagi. "Itu bukan urusan kita sayang," sahut Blue. "Tapi aku merasa tidak enak karena semua pegawai mendengar pembicaraan mereka, termasuk Mami dan aku," ucap Hani. Sebenarnya Blue tak ingin membahas ini karena merasa hal ini tak penting. "Aku tak mengerti," sahut Blue. "Quentin selalu melihatku sepanjang aku mencoba gaun pengantin. Aku tak pernah melakukan kesalahan padanya, bukan?" tanya Hani dengan wajah bingungnya. Blue langsung meminggirkan mobilnya di pinggir jalan. "What? Dia melihatmu sepanjang kau berada di butik?" tanya Blue. Hani mengangguk. "Aku tak mengerti apa yang terjadi, tapi Hannah selalu berwajah masam padaku. Maka dari itu aku bertanya padamu, apakah kalian bermasalah hingga mereka juga bersikap tak ramah padaku?" tanya Hani dengan lugunya. Blue mengumpat dalam hati. Dia memang pernah bermasalah dengan Quentin dan itu karena Hannah. Dan kini dia dengan beraninya memandang Hani di depan Hannah. "Blue," panggil Hani ketika Blue tampak hanya diam saja.
Lalu Blue mengusap pipi Hani dan mengecup bibirnya. Abaikan mereka, kau tak akan pernah bertemu lagi dengan mereka, karena mereka memang menyebalkan sejak dulu, ucap Blue ala kadarnya karena dia tak ingin membahas hal itu lagi. Hani hanya mengangguk saja dan tersenyum. Blue tak memungkiri cukup susah membuat pria tak memandang ke arah Hani karena dia memang wanita yang cantik dan ramah, dan Quentin salah satu pria yang tampaknya terpesona dengan kecantikan dan sikap manis Hani. Blue kembali melanjutkan perjalanannya menuju mansion dan memegang tangan Hani. Hani melihat ke arah Blue dan kemudian mencium pipinya. I love you, ucap Hani. Bisakah kau hanya bersikap manis padaku saja, baby? Tanya Blue melihat senyum cantik Hani itu. Hani mengangguk saja. Jadi, aku tak boleh tersenyum pada orang lain? Tanya Hani. Oh my god, aku benar-benar ingin memakanmu sekarang juga, ucap Blue gemas. Memakan bibirku? Tanya Hani menggodanya dengan wajah lugunya. Lihatlah nanti ketika kita sudah tiba di mansion, aku akan memakan seluruh tubuhmu sampai habis, ucap Blue. Kau mengerikan, Blue. Itu seperti percakapan dalam film pembunuhan dan kanibal, sahut Hani. Blue tertawa mendengar ucapan Hani. Blue kembali berhenti di pinggir jalan ketika hampir tiba di mansionnya karena sudah tak tahan untuk mencium bibir wanita yang baru beberapa jam menjadi istrinya itu. Blue, apa yang kau lakukan? Tanya Hani ketika Blue memundurkan kursinya dan memegang tengkuk leher Hani. Blue langsung melumat bibir sang istri dengan cepat dan kemudian melepaskannya setelah beberapa menit bibir mereka bertautan panas. Kita lanjutkan di mansion, bisik Blue dan membenarkan tempat duduknya, lalu menginjak pedal gasnya dengan kecepatan tinggi. Sesampainya di mansion, Blue menggandeng tangan Hani masuk ke dalam mansion. Mereka sedikit berlari dan baru sampai di depan pintu, Blue menyandarkan tubuh Hani dan melumat kembali bibir merahnya yang menggoda itu. Blue sudah menginstruksikan untuk mengosongkan mansion utama dari semua pelayan karena dia ingin bercinta dengan Hani dimanapun di dalam mansion itu. Blue melumat bibir Hani dengan penuh gairah dan tangannya menuju ke punggung Hani untuk membuka resleting bajunya. Blue mengumpat dalam hati ketika tak menemukan resleting di bagian punggung Hani. Bukan di sana, ucap Hani tertawa pelan ketika Blue meraba-raba punggungnya untuk membuka gaun pengantinnya. Oh my, Blue menempelkan keningnya di kening Hani. Blue tertawa pelan karena dia merasa terburu-buru bercinta dengan Hani. Lalu Blue menangkup pipi Hani dan menatap matanya. Aku sangat mencintaimu dan aku ingin melakukan hal ini dengan sangat berkesan bagi kita, ucap Blue lirih dan mengecup bibir sang istri. Hani mengangguk dan mengusap bibir Blue dengan jari lentiknya. Lalu Blue menggandeng tangan Hani menuju kamar Blue. Di mana resletingnya? Tanya Blue. Di sini, jawab Hani sembari menunjuk ke bagian samping tubuhnya. Blue tersenyum dan mulai membuka resleting gaun pengantin Hani dengan perlahan. Tak memakan waktu lama, Blue pun berhasil membuka gaun berat itu. Hani mengangkat tangannya ke atas seakan lega dari beban baju yang cukup berat itu. Dan dia sama sekali tak merasa malu pada Blue ketika dadanya terlihat sempurna di depan mata Blue. Kau tak malu padaku? Tanya Blue dan merengkuh pinggang Hani untuk mendekat ke arahnya. Tidak, karena kau suamiku dan kata mami aku harus terbuka padamu, ucap Hani dengan entengnya. Blue tertawa karena ucapan polos Hani itu.
"Oh my, kau akan habis hari ini di ranjangku, baby," ucap Blue gemas dan langsung melahap bibir Honey yang nampak lezat di matanya. Honey tertawa pelan dalam tautan bibir mereka yang semakin lama semakin penuh hasrat. Blue membawa Honey ke atas ranjang dan merebahkannya di sana. "Kita belum memasuki kegiatan inti, Honey," bisik Blue di depan bibir Honey. "Aku tahu itu," sahut Honey dengan pandangan mata yang sudah berkabut gairah. Blue mengerutkan keningnya. "Aku melihatnya di internet. Bisakah kita memulainya, Blue?" tanya Honey yang membuat Blue tertawa pelan. Setelah cukup lama bergulat dengan gerakan slow, akhirnya Blue menuntaskan kegiatan panas ini dengan mencapai titik kenikmatan bersama. Tangan mereka saling bertautan ketika Blue dan Honey sama-sama merasakan puncak klimaks itu. "Mulai saat ini kau boleh menggoda aku sepuasmu," ucap Blue dan mengecupi bibir Honey. "Menggodamu hingga berakhir di ranjang?" tanya Honey seakan sudah mengerti maksud Blue. Blue tertawa pelan dan bibirnya tersenyum lebar, hal yang sangat disukai oleh Honey. Honey mencium bibir Blue yang seakan tak ada puasnya. "Ayo kita mandi," ucap Blue yang kemudian segera beranjak dari atas tubuh Honey. Honey hanya tersenyum dan Blue menggendong tubuh Honey ke kamar mandinya. Mereka mandi bersama di bawah shower air dingin karena cuaca yang lumayan panas. Blue juga membersihkan darah yang menempel di paha Honey. "Thank you," ucap Honey dan memeluk Blue di bawah shower. Setelah mandi, mereka pun segera berpakaian dan menikmati makan malam yang sudah disiapkan sebelumnya oleh pelayan. "Kita jadi ke Korea, Blue?" tanya Honey. "Ya, kita berangkat besok," jawab Blue. "Besok? Secepat itu?" tanya Honey. "Iya, aku sudah menemukan ayahmu," jawab Blue. Honey menghentikan makannya dan melihat Blue. "Benarkah?" tanya Honey seakan tak percaya jika Blue secepat itu menemukan ayahnya. "Ya baby, aku sudah menemukannya dan dia sudah bercerai dengan istrinya 5 tahun yang lalu. Menurutmu ini kabar baik?" tanya Blue. Honey beranjak dari duduknya dan langsung memeluk Blue lalu naik ke atas pangkuannya. "Thank you," bisik Honey di telinga Blue. Blue memeluk Honey yang ada di atas pangkuannya. "Tak perlu mengucapkan hal itu lagi karena aku adalah milikmu dan aku akan melakukan apapun untukmu, baby," sahut Blue.